Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus yang terus dinyatakan atas kehidupan kita sampai detik ini. Mari siapkan hati kita, lalu kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Allah kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk semakin mengerti apa yang Bapa kehendaki dari setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang di sisa umur hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, karena kami rindu pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memperhatikan kehidupan kita. Apakah saat ini dengan semakin bertambahnya umur hidup kita, kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh, atau ternyata semakin menjauh dari standar kehidupan kekristenan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga? Ini yang tidak pernah kita perhatikan, saudaraku. Kalau harus jujur, tanpa kita sadari, semakin bertambah umur hidup kita, standar hidup kekristenan yang Tuhan kehendaki itu semakin jauh dari kehidupan kita. Ini persoalan hidup yang utama yang harus kita perkarakan, saudaraku. Kenapa? Karena keadaan ini memiliki dampak yang besar untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Ingat, masa hidup kita di dunia ini tidak lama, saudaraku. Firman Tuhan katakan hanya 70 tahun. Sebab di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini yang firman Tuhan katakan, tetapi ini juga harus menjadi peringatan bagi kita bahwa masa hidup kita di dunia ini tidak lama. Kalau kita sudah tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini tidak lama, sebagai orang percaya kita harus berjuang untuk mencapai standar hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Tetapi persoalannya adalah selama ini kita tidak pernah mau memikirkan akan hal ini. Kita tidak serius mau memperkarakan akan hal ini. Padahal kalau kita tidak mencapai standar hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia? Percaya kita kepada Tuhan Yesus akan menjadi sia-sia. Saudara, perhatikan baik. Nanti pada akhirnya ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, hidup kita harus ditemukan benar-benar ada di dalam standar hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Standar hidupnya seperti apa? Itulah yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 48. Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya kalau kita tidak berjuang untuk mencapai standar hidup ini, kehidupan kekristenan kita sia-sia. Percaya kita kepada Tuhan Yesus sia-sia. Sebab pada akhirnya ketidaksempurnaan hidup kita di hadapan Tuhan itu akan membuat kita ditolak oleh Tuhan. Ini yang seharusnya membuat kita gentar selama kita masih hidup di dunia ini. Kalau tadi firman Tuhan katakan masa hidup kita itu 70 tahun, tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa nanti masih lama, belum 70 tahun. Kita tidak boleh memiliki pemikiran yang seperti itu, saudaraku. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu Tuhan akan tiba atas diri kita masing-masing, saudaraku. Ini yang harus kita sadari. Kita sudah tidak boleh lagi menyia-nyiakan sisa waktu hidup kita yang masih ada saat ini. Kalau selama ini kita tidak serius memperjuangkan kesempurnaan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka sekarang ini adalah waktunya. Ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, kita harus mempergunakan kesempatan hidup ini untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jadi kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kalau kita mau melihat di dalam Mazmur 90 ini, kita membaca ayatnya yang ke-12, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kami sedemikian itu artinya kita harus memperhatikan setiap hari hidup kita. Apakah kehidupan kita semakin hari semakin berkenan, atau ternyata kehidupan kita semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Artinya semakin menjauh dari standar hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Padahal ketika umur hidup kita bertambah, seharusnya semakin hari kesempurnaan hidup kita harus mencapai titik kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu seperti ini, saudaraku. Kalau kita tahu masa hidup kita sudah tidak lama lagi, maka kita harus mengambil tindakan, meninggalkan semua cara hidup kita yang lama, lalu kita memilih untuk mengejar ketertinggalan kita dalam mencapai standar hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Yang Tuhan Yesus katakan kita harus sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Untuk mencapai standar hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, atau untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, kita harus memandang kepada hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan itu, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menyadari akan hal ini, maka dengan meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita harus memiliki komitmen hidup yang baru. Kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, rasa haus dan lapar akan kebenaran lebih daripada apapun, ya. Lebih daripada apapun yang kita ingini di dunia ini. Jadi untuk mencapai standar hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah itu tidak ada cara lain. Kita harus mematikan cara hidup kita yang lama, lalu kita mengenakan kehidupan yang baru, hidupnya Kristus.
berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, supaya pada akhirnya kehidupan kita atau manusia batinia kita ini terlihat serupa dengan Kristus. Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang harus kita sadari. Sekali lagi, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi selama ini kita tidak pernah menyadari panggilan ini. Perhatikan Roma pasal 8 ayat 29, firman Tuhan katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kata anaknya di dalam ayat ini menunjuk kepada pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus sadar, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus itu tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menjadi serupa dengan Kristus itu adalah di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita harus bersedia berjalan mengikuti jalan hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, kita harus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita bisa sampai di rumah Allah Bapa di sorga. Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Yesus itu jalan, dan saat ini kita tahu sebagai orang percaya kita berada di dalam Yesus, maka seharusnya kita juga berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tidak mungkin kita berkata kita berada di dalam Yesus, tetapi kita tidak hidup mengikuti jalan hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya kita tidak berada di dalam Yesus. Kita di luar Yesus. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar, kalau kita sudah tahu tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Bahkan dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita bisa mengerti bahwa masa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Ayo mari kita berubah. Berubah sebelum terlambat. Kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Lalu kita mau berjalan pada jalan kehidupan, yaitu mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Karena jalan hidup inilah yang akan membuat kita sampai di rumah Bapa di sorga. Pertanyaannya, jalan hidupnya Tuhan Yesus itu seperti apa? Jawabannya hanya satu. Hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus selama hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama seperti manusia. Yang harus menjadi catatan penting bagi kita semua adalah ketika kita tidak memiliki hati yang benar-benar haus akan Tuhan, hati yang benar-benar lapar akan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hati yang benar-benar mengingini Tuhan, menjadikan Tuhan itu satu-satunya kesenangan, kesukaan, kebahagiaan hidup kita, maka kita tidak akan bisa mencapai standar hidup kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ini yang harus kita sadari. Saya katakan sekali lagi, ini yang harus kita sadari. Sadarlah sebelum terlambat. Sadarlah sebelum pada akhirnya nanti kita akan menyesal ketika kita menutup mata.
Baru kita terkejut di hadapan Tuhan, ternyata kehidupan kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami harus memperhatikan setiap detik waktu hidup kami, setiap hari hidup kami. Kami harus berjuang untuk mencapai standar hidup seperti yang Engkau kehendaki. Kami harus berjuang untuk menjadi benar-benar serupa dengan Kristus. Bapa yang mulia, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Oleh sebab itu saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pimpin langkah hidup kami. Supaya di sisa umur hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah kami tetap ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Supaya kehidupan kami boleh ditemukan benar di hadapan Bapa, berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.